Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yulia Mida, NIM 191041683, kelas A1 Manajemen Pagi, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Adi Mursalin SEMM. Ringkasan bab 3 perilaku dalam organisasi. Yang pertama, keselarasan tujuan. Sistem pengendalian manajemen mempengaruhi perilaku manusia untuk memperbaiki tujuan yang ada agar selaras. Perilaku individu untuk meraih tujuan-tujuan organisasi. Tujuan utama sistem pengendalian manajemen adalah memastikan sejauh mana tingkat kesamaan dengan tujuan yang tinggi dapat tercapai. Manajemen menginginkan agar organisasi mencapai tujuan organisasi. Tetapi, anggota individual organisasi mempunyai tujuan pribadi masing-masing yang tidak selalu konsisten dengan tujuan organisasi. Dalam proses yang sejajar dengan tujuan, manusia diarahkan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan kepentingan pribadi mereka sendiri, yang sekaligus juga merupakan kepentingan perusahaan. Faktor-faktor informal mempengaruhi keselarasan tujuan. Sistem formal maupun proses informal mempengaruhi perilaku manusia dalam organisasi perusahaan, berpengaruh pada tingkat pencapaian keselarasan tujuan. Sistem pengendalian formal adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan proses informal, contohnya seperti etos kerja, gaya manajemen, dan budaya yang melingkupi karena perjalanan strategi organisasi secara efektif. Mekanisme formal harus berjalan seiring dengan mekanisme informal. Faktor-faktor eksternal adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi menjadi bagiannya. Norma-norma ini mencakup sikap atau etos kerja yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai terhadap organisasi, keuletan, semangat, dan kebanggaan pegawai dalam menjalankan tugas. Yang berikutnya, faktor-faktor internal budaya. Faktor internal terpenting adalah budaya di dalam organisasi itu sendiri, yang meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, norma-norma, perilaku, serta asumsi-asumsi yang implisit diterima dan secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. Norma-norma budaya sangatlah penting, karena hal tersebut bisa menjelaskan mengapa kedua perusahaan dengan sistem pengendalian aktual. Budaya dalam sebuah perusahaan biasanya tidak pernah berubah selama bertahun-tahun. Budaya organisasi juga sangat dipengaruhi oleh personalitas dan kebijaksanaan manajemen yang mengatur tindakan-tindakan yang memiliki tanggung jawab dalam perusahaan. Gaya manajemen faktor internal yang barangkali memiliki dampak yang paling kuat terhadap pengendalian manajemen adalah gaya manajemen. Para manajer memiliki kualitas dan gaya beragam. Beberapa di antaranya memiliki karisma dan ramah, sementara yang lain yang bergaya agak santai. Ada manajer yang banyak melewatkan waktunya dengan melihat-lihat dan berbicara pada banyak orang. Manajemen dengan cara berkeliling, sementara ada juga manajer yang menyibukkan dirinya dengan menulis laporan. Organisasi informal, garis-garis dalam bagan organisasi menggambarkan hubungan-hubungan formal, yaitu pemegang otoritas resmi dan bertanggung jawab dari setiap manajer, persepsi dan komunikasi dalam upaya meraih tujuan-tujuan organisasi. Para manajer operasi harus mengetahui tujuan dan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapainya. Ini dari beberapa jalur, baik itu jalur formal atau seperti anggaran dan dokumen-dokumen resmi lainnya, ataupun jalur informal seperti dari bahan obrolan yang tidak resmi. Yang berikutnya, sistem pengendalian formal. Sistem ini bisa kita klasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu sistem pengendalian manajemen dan aturan-aturan. Aturan-aturan kita menggunakan istilah aturan-aturan sebagai seperangkat tulisan yang muat semua jenis instruksi dan pengendalian termasuk di dalamnya. Adalah instruksi-instruksi jabatan, pembagian kerja, proses standar operasi, panduan-panduan, dan tujuan-tujuan strategis. Aturan-aturan memiliki sifat yang beragam, mulai sangat remeh hingga aturan-aturan memiliki sifat yang beragam, mulai sangat rendah hingga aturan yang sangat penting. Beberapa jenis aturan yang bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian fisik penjaga keamanan. Yang kedua, gudang-gudang yang terkunci.
yang ketiga ruang besi, yang keempat password komputer, yang kelima televisi pengawas, dan yang keenam pengendalian fisik lainnya merupakan bagian dari struktur pengendalian. Manual adalah pertimbangan untuk memutuskan aturan mana yang harus dituliskan ke dalam panduan, mana yang mesti diklasifikasikan sebagai pedoman, seberapa banyak toleransi yang diperboleh, dan seberapa pertimbangan lainnya. Manual dalam organisasi birokrasi jauh lebih rinci dibandingkan dengan aturan organisasi lain. Organisasi besar memiliki panduan dan aturan yang lebih banyak dibandingkan dengan organisasi-organisasi lain yang lebih kecil. Organisasi yang tersentralisasi memiliki banyak aturan dibandingkan dengan organisasi terdesentralisasi. Dan yang terakhir, organisasi memiliki unit-unit yang tersebar secara geografis mempunyai lebih banyak aturan dibandingkan organisasi yang terpusat pada geografis. Pengamanan sistem berbagai pengamanan sistem dirancang ke dalam sistem pemrosesan informasi untuk menjamin agar informasi yang mengalir melalui sistem ini akan bersifat akurat dan untuk mencegah kecurangan. Hal ini meliputi pemeriksaan silang secara terinci, pembubuhan tanda tangan, dan bukti-bukti lain bahwa sebuah transaksi telah dijadikan, melakukan pemulihan, menghitung uang yang ada, dan aktiva yang mudah dibawa sesering mungkin, serta sejumlah prosedur lain. Sistem pengendalian tugas didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tugas-tugas tertentu dijadikan secara efektif dan efisien. Jika sebuah tugas dijalankan menggunakan mesin otoritas, maka sistem otoritas otomatis sendiri akan menyediakan pengendalian. Proses kendali secara formal, sesuatu perencanaan strategi akan melaksanakan tujuan dan strategi organisasi. Perencanaan strategis tersebut kemudian dikonversi menjadi anggaran tahunan yang fokus pada pendapatan dan belanja yang dirancang masing-masing pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab menjalankan operasi-operasi yang ditugaskan dan hasilnya kemudian dinilai dan dilaporkan.